3. Halo semuanya, kami dari kelompok siswa Proyek Informasi. Perkenalkan, nama aku Fiora Mitafa. Halo, perkenalkan nama aku Auliana Putasari dan aku Ayasa Nur Azkia. Perkenalkan, nama aku Kilasih. Dan aku Rosna Pascalia. Guys, jadi gimana? Kita mau ngajuin proposal kegiatan nggak? Kalian ada yang pernah bikin proposal kegiatan nggak ya? Belum nih. Gimana ya? Aku juga nggak tahu nih cara bikinnya. Kira-kira kita cari di mana ya? Hai. Suara apa tuh? Kalian masih bingung ya cara buat proposal kegiatan? Sini dengerin penjelasan kami yuk. Pada kali ini, kita akan membahas proposal. Proposal merupakan salah satu bentuk tulisan akademik yang memiliki peran penting dalam proses perencanaan suatu penelitian maupun kegiatan. Nah, proposal ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen usulan, tetapi juga sebagai rancangan kerja yang memuat arah, tujuan, manfaat, serta langkah-langkah pelaksanaan secara jelas dan sistematis. Melalui proposal, sebuah kegiatan atau penelitian dapat disusun dengan lebih terarah sehingga pelaksanaannya memiliki dasar yang kuat dan terstruktur atau terukur. Nah, proposal yang baik harus disusun secara objektif, logis, sistematis, dan menggunakan bahasa Indonesia baku agar isi yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh pembaca. Pemahaman terhadap pengertian proposal, jenis proposal, struktur penulisan, serta ciri kebahasannya akan membantu mahasiswa menghasilkan proposal yang lebih tepat, terarah, dan sesuai dengan ketentuan akademik. Dengan demikian, proposal yang disusun tidak hanya memenuhi tuntutan formal, tetapi juga mampu menjadi pedoman yang efektif dalam pelaksanaan penelitian maupun kegiatan yang direncanakan. Proposal kegiatan disusun atas tahapan-tahapan yang direalisasikan oleh genre mikro yang sesuai dengan isi dan fungsi tahapan-tahapan tersebut. Selanjutnya, menganalisis struktur teks dan hubungan genre pada proposal kegiatan. Kegiatan meliputi seminar, kongres, lokakarya, pelatihan, pengabdian, magang, dan sebagainya. Proposal kegiatan yang akan dibahas adalah proposal kegiatan magang, yang apabila magang sudah selesai dilaksanakan, kemudian dilaporkan dalam bentuk laporan magang. Dari penelusuran terhadap proposal magang di atas, mendapati bahwa terdapat unsur-unsur proposal yang dijadikan bab atau subbab, yaitu pendahuluan, tata laksana, dan penutup. Secara berturut-turut, unsur-unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pendahuluan pada proposal merupakan uraian tentang latar belakang kegiatan yang akan dilaksanakan. Pentingnya kegiatan itu dilaksanakan, tujuan, manfaat, dan strategi yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Genre mikro yang digunakan adalah eksposisi dan deskripsi. Eksposisi digunakan untuk mengajukan argumentasi bahwa kegiatan yang direncanakan pada proposal itu penting untuk dilaksanakan. Adapun deskripsi digunakan untuk menggambarkan secara ringkas wujud kegiatan yang diusulkan, tujuan, manfaat, dan strategi pelaksanaannya. Perlu dicatat bahwa pada tahapan pendahuluan, tujuan, dan strategi pelaksanaan, kegiatan baru dinyatakan secara ringkas dan akan diperluas lagi pada tahapan tata laksana kegiatan. Selain itu, tahapan pendahuluan pada proposal kegiatan dan pada proposal penelitian hampir sama. Perbedaannya adalah bahwa pada proposal penelitian, kegiatan yang diusulkan adalah penelitian, sedangkan kegiatan yang diusulkan pada proposal kegiatan adalah apapun selain penelitian. Perbedaan yang lain adalah bahwa pada tahapan pendahuluan, untuk proposal penelitian terdapat uraian tentang teori atau pendekatan dan penelitian sejenisnya sebelumnya. Tetapi pada tahapan pendahuluan untuk proposal kegiatan, uraian tentang hal-hal itu tidak ada. Tata laksana kegiatan adalah tahapan yang menyajikan strategi yang akan dilakukan dalam melaksanakan kegiatan, termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh. Nah, pada contoh proposal kegiatan, magang di atas, tahapan ini mencangkup pelaksanaan KMM atau kegiatan magang mahasiswa, tujuan KMM, waktu dan tempat KMM, serta strategi pelaksanaan KMM. Nah, pelaksana, waktu, dan tempat kegiatan sudah cukup jelas. Kesemuanya dinyatakan dengan genre mikro deskripsi. Akan tetapi, tujuan dan strategi pelaksanaan kegiatan perlu dibahas lebih lanjut.
Tujuan disajikan dengan genre deskripsi, sedangkan strategi pelaksanaan dinyatakan dengan genre prosedur, yang terdiri atas langkah-langkah yang harus ditempuh. Tahapan penutup digunakan untuk menyampaikan harapan agar setelah diusulkan proposal kegiatan itu diterima dan menghasilkan sesuatu seperti yang direncanakan. Genre mikro yang digunakan adalah deskripsi. Kesimpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada proposal kegiatan. Tahapan-tahapan yang membentuk proposal itu secara keseluruhan adalah struktur teks dengan urutan pendahuluan, tata laksana kegiatan, dan penutup. Seperti yang disajikan pada tabel 3.2, masing-masing tahapan pada struktur teks tersebut direalisasikan oleh genre mikro khusus untuk mengemban fungsi retoris yang diharapkan. Struktur tes yang berlaku di sebuah perguruan tinggi mungkin berbeda dengan apa yang berlaku di perguruan tinggi lainnya. Akan tetapi, pada prinsipnya, proposal kegiatan dapat disusun dengan struktur teks seperti yang dikemukakan ini. Nah, pada konteks ini, mahasiswa perlu memperhatikan buku panduan magang yang dikeluarkan oleh program studi di perguruan tinggi setiap mahasiswa. Selanjutnya, formulasi bahasa dalam proposal. Bahasa proposal mengandung makna keakanan. Bahasa yang demikian menggambarkan bahwa penelitian atau kegiatannya dimaksud belum dilaksanakan, tetapi direncanakan untuk dilaksanakan. Dengan demikian, proposal dibuat dengan formulasi bahasa khusus yang antara lain ditandai oleh makna keakanan tersebut. Kalimat 3.8 sampai dengan kalimat 3.10 di bawah ini mengandung kata yang akan diambil dari proposal kegiatan magang. Kalimat 3.8, manfaat yang akan diperoleh mahasiswa dari hasil kegiatan magang ini adalah tercapainya pembelajaran yang selaras antara ilmu yang didapat di bangku perkuliahan dan pengalaman pengaplikasian ilmu tersebut di dunia kerja. Kalimat 3.9, KMM ini akan dilaksanakan dengan tata cara yang telah ditentukan bersama antara mahasiswa dan lembaga tempat dilaksanakannya magang. 3.10, kalimat 3.10, demikian proposal ini disampaikan dengan harapan akan terjalin kerjasama yang baik dan memberikan manfaat bagi pengembangan dan kemajuan semua pihak. Nurjannah 2014. Selain terlihat pada modalitas akan atau ingin, keadaan bahwa sesuatu belum terjadi juga tergambar pada penggunaan keterangan waktu atau kosakata tertentu. Keterangan waktu yang dimaksud adalah antara lain waktu yang akan datang, di masa depan, bulan atau semester atau tahun depan, dan sebulan atau 2 bulan atau setahun atau 2 tahun ke depan, atau keterangan-keterangan lain yang menunjukkan makna keakanan. Adapun kosakata tertentu yang mencerminkan bahwa sesuatu itu belum dikerjakan cukup banyak, yang sebagian diantaranya disajikan pada tabel 3.3. Kata-kata dalam daftar tersebut, terutama yang tergolong ke dalam verba, masih sering diawali dengan akan, sehingga terdapat kelompok kata akan direncanakan, akan diprogramkan, akan diperkirakan, dan seterusnya. Kelompok kata sejenis itu perlu dihindari. Sebagai gantinya, akan sebaiknya dirangkaikan dengan verba yang belum menunjukkan makna yang akan datang. Kelompok kata yang diharapkan adalah antara lain akan menghasilkan, akan menunjang, akan dilaksanakan, akan ditempatkan, dan seterusnya. Selanjutnya, manfaat penyusunan proposal. Proposal kegiatan merupakan rancangan awal yang disusun sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Proposal berfungsi sebagai pedoman yang membantu mengarahkan tujuan, langkah, dan hasil yang ingin dicapai. Tanpa proposal, suatu kegiatan tetap dapat dilakukan, tetapi pelaksanaannya cenderung kurang terarah dan hasilnya sulit diukur secara jelas. Oleh karena itu,
Proposal menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan suatu penelitian maupun kegiatan. Melalui proposal, seluruh aspek kegiatan dapat direncanakan secara matang, mulai dari tujuan, pelaksanaan, hingga kebutuhan yang diperlukan. Dengan perencanaan yang baik, kegiatan dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien, baik dari segi waktu, tenaga, biaya, maupun pikiran yang digunakan. Karena itu, sebelum suatu kegiatan dilaksanakan, perlu disusun proposal yang mampu menggambarkan rancangan kegiatan secara menyeluruh. Selanjutnya, menganalisis pihak yang diberi proposal. Proposal kegiatan untuk magang, seminar, pentas seni, dan sebagainya. Seperti telah disampaikan di atas, tentu harus dibuat sesuai dengan pihak-pihak yang terkait yang akan menerima proposal itu. Pihak-pihak itu adalah pembimbing atau kalau ada konsultan dari lembaga yang ditempati untuk magang, penyelenggara atau pelaksana yang ternyata adalah mahasiswa itu sendiri dan lembaga yang akan ditempati apabila kegiatan itu berupa magang, sponsor, pejabat kampus atau pemerintah, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan yang lain. Semua pihak itu harus menjadi pertimbangan dalam membuat proposal kegiatan. Untuk memudahkan membuat proposal, berikut merupakan langkah-langkah membentuk proposal. Yang pertama, tentukan teks proposal yang akan direkonstruksi. Yang kedua, bacalah teks proposal itu dengan teliti dan pahamilah struktur teks beserta isinya. Yang ketiga, ringkaslah tahapan demi tahapan pada struktur teks itu dengan kalimat-kalimat buatan sendiri, tetapi tidak mengubah isinya dan genre mikro yang ada. Yang keempat, rangkaikanlah ringkasan dari setiap tahapan itu menjadi satu kesatuan. Yang kelima, sebelum dianggap sebagai satu kesatuan ringkasan akhir, periksalah kembali apakah rangkaian ringkasan itu sudah disusun dengan baik pada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keenam, kesatuan ringkasan akhir yang telah diperiksa ulang itu adalah rekonstruksi yang dihasilkan. Dalam penyusunan proposal kegiatan, terdapat beberapa hal yang harus diingat. Yang pertama, dianjurkan memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia. Yang kedua, meminta masukan dari teman ataupun dosen selama proses penyusunan. Yang ketiga, pemahaman terkait struktur teks. Yang keempat, sumber pustaka yang relevan dengan apa yang dibicarakan pada teks proposal kegiatan tersebut. Gimana guys, udah ngerti kan sekarang? Oke, bagus kalau gitu. Bye guys, see you next time. Sekarang aku ngerti banget cara bikin proposal kegiatan. Yuk guys, lanjutin vlognya. Gas!